Halo, selamat datang di Fast Campus bersama saya Wahyu Anggana. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana DevOps bekerja secara real life, secara profesional. Mulai dari kita akan belajar tentang basic Kubernetes, kemudian provisioning Kubernetes di Cloud AWS menggunakan Terraform. Kemudian kita akan membuat CI/CD pipelines untuk menginstal sebuah stack application. Kemudian kita akan membuat deployment automation menggunakan GitHub Action. Kemudian dari sana kita akan mencoba menginstal secara automation aplikasi itu ke dalam sebuah cluster Kubernetes. Nah, dari situ kita juga akan belajar bagaimana cara monitoring dan observability menggunakan stack-stack yang sekarang banyak digunakan di perusahaan besar atau startup. Mari kita mulai. Oke, materi pertama adalah pengenalan tentang Kubernetes. Nah, apa itu Kubernetes? Kubernetes adalah sebuah open source platform yang digunakan untuk mengotomasi scaling dan menerapkan aplikasi berbasis kontainer. Dengan Kubernetes, proses pengelolaan aplikasi kontainer menjadi lebih efisien dan handal, memungkinkan developer gitu atau pengembang untuk fokus pada pengembangan fitur tanpa mengkhawatirkan tentang infrastruktur yang mereka pakai gitu ya. Kemudian Kubernetes juga menyediakan mekanisme orkestrasi yang canggih untuk menangani scheduling kontainer. Nah, Kubernetes juga mempunyai fitur untuk self-healing. Artinya ketika service atau aplikasi atau kontainer itu rusak, dia juga bisa melakukan pemulihan otomatis. Kemudian untuk rilis aplikasi, Kubernetes juga punya fitur yaitu rolling updates yang memungkinkan updating versi itu sebisa mungkin itu zero downtime ya, tanpa ada gangguan sama sekali. Di Kubernetes pun dia punya fitur namanya auto scaling. Jadi ketika request itu datang, spiky gitu ya, dari 100.000 request menjadi 1 juta request gitu, tiba-tiba mereka juga atau Kubernetes juga bisa menggunakan fitur auto scaling yang mana dia akan menggandakan node yang dipakai menjadi berkali lipat sesuai dengan request yang di uh, handle gitu ya, yang semuanya sebetulnya bertujuan untuk memastikan aplikasi tetap ada, tetap jalan gitu, tetap available, yang memungkinkan semua aplikasi itu berjalan dengan normal tanpa ada gangguan sedikit pun gitu. Oke, kita next slide. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang monolith dan microservice arsitektur. Di mana monolith ini biasanya adalah arsitektur di mana semua komponen aplikasi digabungkan menjadi satu unit yang terintegrasi. Semua fungsi dan layanan aplikasi berada dalam satu kode atau basis yang besar ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya salah satunya development dan debugging lebih mudah karena semua fungsi dalam satu basis kode yang sama, sehingga memudahkan proses pengembangan dan debugging. Kemudian deployment-nya itu sederhana ya. Jadi aplikasi di-deploy sekaligus dalam satu step gitu ya, tanpa perlu memisahkan layanan yang lain. Kemudian performa ya cukup baik karena tidak ada overhead dari komunikasi antar layanan. Jadi ketika kita punya 3 fitur itu komunikasinya nggak ada latensi karena di dalam satu function coding yang sama sehingga aplikasi bisa berjalan lebih cepat. Nah, adapun kekurangannya yaitu skalabilitas terbatas karena sulit untuk scaling bagian tertentu dari aplikasi ini gitu kan. Oke, kemudian kekurangan yang lain adalah ketergantungan yang tinggi. Artinya perubahan kecil pada suatu bagian mungkin bakal bertampak pada aplikasi atau function yang lain gitu. Karena monolith arsitektur ini menjadi satu bagian yang sama ya. Jadi ketika ada mungkin satu satu hole yang kecil atau bugs yang kecil mungkin akan berimpact pada bagian yang lain. Kemudian
proses development atau pengembangan lambat. Saat aplikasi tumbuh besar gitu ya, kode base-nya sudah besar, waktu untuk build atau deploy meningkat, yang menjadikan pengembangan menjadi lebih lambat. Kemudian di kanan adalah microservice arsitektur. Microservice arsitektur di mana aplikasi itu dipecah menjadi serangkaian layanan yang kecil dan berdiri sendiri yang berinteraksi melalui API atau mekanisme komunikasi lainnya. Nah, adapun kelebihannya yaitu skalabilitasnya tinggi. Jadi setiap layanan dapat di scale secara independen sesuai kebutuhan dan memungkinkan penyesuaian sumber daya atau resource yang lebih efisien. Ya contohnya misalnya ketika kita punya microservice dalam sistem e-commerce, di suatu ketika fitur payment itu butuh di scale karena mungkin requestnya lagi tinggi-tingginya nih. Nah itu bisa di scaling hanya modul paymentnya aja. Yang lain yang requestnya masih rendah itu biarkan resource-nya tetap rendah gitu. Ketika resource tinggi di sistem payment, ya kita scale sistem paymentnya aja. Kemudian pemisahan tanggung jawab. Karena fitur itu di split menjadi beberapa modul gitu ya. Jadi tim development juga dapat fokus pada fitur-fitur tertentu atau aplikasi tertentu yang dapat juga meningkatkan efisien dan kecepatan development ya tentunya. Kemudian jika satu layanan mengalami masalah, layanan yang lainnya masih bisa tetap berjalan sehingga meningkatkan reliability dari aplikasi tersebut. Kemudian dari kelebihan tentu ada kekurangan gitu ya. Kekurangannya salah satunya kompleksitas untuk manajemen aplikasi menjadi lebih sulit ya. Karena kita harus mengelola banyak service yang independen yang biasanya itu sangat kompleks yang memerlukan orkestrasi atau manajemen yang baik. Kemudian kekurangan yang lain adalah overhead di komunikasi atau networking karena layanan ini di-split menjadi microservice ya dipecah-pecah. Nah, aplikasi ini butuh berkomunikasi satu sama lain yang bisa menambah latensi dan membutuhkan mekanisme komunikasi yang handal gitu ya. Nah, monolith ini sebetulnya cocok untuk aplikasi yang tim pengembangannya relatif kecil atau medium ya. Karena dia lebih simpel dalam proses pengembangan dan deployment-nya juga cukup mudah gitu ya. Nah, untuk microservice sendiri lebih cocok untuk aplikasi yang lebih besar dan kompleks, di mana scalability, flexibility, dan reliability menjadi prioritas utama, meskipun dengan pengelolaan yang lebih kompleks gitu kan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini menggambarkan evolusi metode deployment aplikasi dari tradisional ke virtualisasi, kemudian dari virtualisasi ke kontainerisasi. Nah, gambar paling kiri adalah traditional deployment. Maksudnya apa? Jadi setiap aplikasi dijalankan langsung di atas sistem operasi pada perangkat keras fisik. Perangkat keras fisik ini bisa berupa server atau bare metal ya, yang aplikasi tersebut diinstal langsung di sana, di atas operating system gitu. Kemudian uh, dari sistem tersebut tidak ada isolasi antar aplikasi, sehingga aplikasi bisa saling mengganggu resource satu sama lain. Kemudian gambar yang kedua, yang tengah itu virtualized deployment atau deployment virtualisasi menggunakan hypervisor untuk menjalankan beberapa virtual machine pada satu perangkat fisik. Nah, setiap VM memiliki sistem operasi atau library-nya sendiri yang benefitnya juga bisa memberikan isolasi lebih baik dibandingkan deployment tradisional karena aplikasi tersebut di wrapping ke dalam sebuah virtual machine ya. Nah, benefit lain adalah dapat meningkatkan pemanfaatan resource ya atau sumber daya secara fleksibel.
Karena kita bisa setup nih setiap VM itu dengan resource yang kita define gitu. Nah, yang ketiga adalah container deployment. Menggunakan kontainer runtime untuk menjalankan beberapa kontainer pada satu sistem operasi. Nah, setiap kontainer itu sebenarnya berbagi OS kernel yang sama, tetapi memiliki binary atau library sendiri. Oke, dan dalam sistem ini juga bisa memaksimalkan pemanfaatan resource dengan overhead yang minimal dibanding VM, yang jadinya bisa lebih efisien dan mudah di scale. Keuntungan kita mengadaptasi sistem kontainerisasi adalah salah satunya adalah kontainer berbagi kernel OS yang sama, tetapi memiliki lingkungan yang terisolasi, sehingga lebih efisien daripada VM. Nah, kontainer juga lebih ringan dan cepat untuk dipindahkan atau diduplikasi atau direplikasi ya, yang memungkinkan scalability menjadi lebih dinamis dan memungkinkan deployment secara cepat. Ya, misalnya jika ada lonjakan traffic di aplikasi checkout misalnya, kita juga bisa menambahkan lebih banyak kontainer checkout dengan cepat tanpa mempengaruhi layanan yang lain karena kontainer ini sifatnya mudah sekali untuk diduplikasi atau dipindahkan. Nah, selain ada keuntungan juga terdapat masalah ya. Salah satunya sistem kontainerisasi ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang orkestrasi kontainer dan manajemen cluster. Kemudian perlu alat atau proses tambahan seperti monitoring, logging, security di lingkungan kontainer. Karena dengan memaintain kontainer yang sangat banyak itu lumayan agak effort ya. Dan membutuhkan tools lain untuk memantau aplikasi tersebut. Nah, dari perbandingan tiga sistem ini, traditional deployment sebenarnya efisien untuk penginstalan aplikasi kecil dengan kebutuhan yang spesifik ya. Nah, kemudian virtualized deployment ini dapat meningkatkan isolasi dan pemanfaatan sumber daya cocok untuk lingkungan yang dinamis ya. Kemudian di sistem kontainerisasi itu menawarkan ya isolasi yang lebih baik, efisiensi dan skalabilitas yang tinggi dengan overhead yang minimal. Nah, sistem ini ideal untuk aplikasi modern dan microservice tentunya ya. Nah, dengan kita memahami evolusi ini, sebenarnya kita dapat memahami teknologi dan perkembangan untuk menangani masalah alokasi sumber daya atau resource. Dan juga kita dapat memilih teknologi mana atau strategi mana yang cocok untuk aplikasi kita sesuai dengan real case skenario yang ada di perusahaan kita ya. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang komponen utama dan arsitektur Kubernetes. Terima kasih.